Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Muhammad Rizky dan di sini ada rekan-rekan saya, ada Ucu Sukarya, Aika Nurul Aini, dan Ilham Saputra. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang transformasi citra warna ke grayscale. Mungkin langsung saja ya, ini bagian tampilan awalnya. Di sini kita langsung kan. Baik, di sini udah kita run, di sini ada muncul grid yang tadi itu. Di sini kita open citra saja karena di sini kita akan mengimpor suatu gambar bebas. Di sini ada gambar aslinya dan kita transformasi saja ke citra gray. Nah, ini muncul. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham Saputra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bagian yang tiga, yaitu hasil output gambar yang telah ditransformasi. Nah, pada gambar asli atau JPEG, dan yang kedua itu gambar setelah yang ditransformasi. Yang pertama, jadi itu gambar aslinya, kita harus mendownload dulu dengan format JPEG, dan yang kedua itu gambar setelah ditransformasi. Jadi mereka yang tadinya berwarna menjadi hitam putih atau uh, grayscale. Nah, yang bagian keempat, analisis proses transformasi citra atau warna ke grayscale yang terbagi menjadi tiga, yaitu transformasi citra warna. Ketika citra grayscale merupakan salah satu tahap dasar dalam pengolahan citra digital, proses ini bertujuan untuk menyederhanakan informasi warna menjadi satu kanal intensitas keabuan tanpa menghilangkan informasi penting pada citra. Nah, citra grayscale banyak digunakan karena dapat mengurangi kompleksitas komputasi dan mempermudah proses lanjutan seperti deteksi tepi, segmentasi, dan analisis hidrogen. Yang kedua ada konsep dasar citra warna dan grayscale. Warna citra umumnya direpresentasikan dalam model warna RGB dalam kurung atau merah, hijau, dan biru, di mana setiap pixel memiliki tiga nilai intensitas. Sebaiknya citra grayscale hanya memiliki satu nilai intensitas yang presentasikan tingkat kecerahan pixel. Biasanya berada pada rentan 0 atau hitam hingga 255 atau putih. Nah, yang ketiga proses transformasi RGB ke grayscale. Transformasi dilakukan dengan cara menggabungkan nilai kenal R, G, dan B menjadi satu nilai intensitas. Metode yang paling umum digunakan adalah metode luminance karena menyesuaikan dengan sensitivitas mata manusia terhadap warna. Nah, metode rata-rata atau yang biasa disebut average method, dan yang kedua yaitu metode luminance. Masuk ke bagian 5, analisa hasil transformasi. Setelah proses transformasi dilakukan, citra grayscale menunjukkan beberapa karakteristik penting. Yang pertama adalah reduksi informasi warna, peningkatan efisiensi komputasi, dan perubahan kontras. Nah, yang bagian ke-6 akan dilanjutkan oleh saudara saya, yaitu Ucu Sukarya. Yang keenam adalah keterkaitan dengan proses lanjutan. Citra grayscale sering digunakan sebagai input pada berbagai metode pengolahan citra seperti deteksi tepi atau Sobel, Prewitt, Roberts, atau Laplace, thresholding, analisis histogram, dan segmentasi citra. Hal ini dikarenakan algoritma-algoritma tersebut bekerja lebih optimal pada citra satu kanal. Dan yang ketujuh, kesimpulan akan dibacakan oleh Aika Nurul Alia.
Transformasi gambar itu merupakan komponen penting dalam pengolahan citra, memungkinkan citra diubah ke bentuk yang lebih sesuai untuk kebutuhan analisis maupun peningkatan kualitas visual. Nah, dengan menerapkan transformasi yang tepat, informasi yang dalam citra dapat dipertahankan dan dimanfaatkan secara optimal dalam berbagai aplikasi, seperti pengenalan pola, pengelolaan medis, dan sistem PC komputer. Oke, mungkin itu saja ya penjelasannya dari transformasi citra warna ke gray ke SQL itu. Mungkin kalau misalkan ingin tahu source code-nya, mungkin ini ada source code-nya. Mungkin itu saja Zoom kali ini, presentasi kali ini cukup sekian dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.